warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala dari program studi Perbankan Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan video tentang salat sunat, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah. Salat sunnah. Nah, di dalam salat sunnah itu terdapat yang namanya salat sunnah individu. Nah, di dalam salat sunnah individu itu terbagi lagi menjadi beberapa macam salat sunnah. Yang pertama yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu dimaknai sebagai salah satu sunat yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang. Nah, waktu-waktu tersebut ialah ketika sudah salat subuh. Yang kedua yaitu ketika matahari terbit hingga naik sepenggelahan. Yang ketiga yaitu saat matahari telah di puncaknya atau zenit hingga ia mulai condong. Yang keempat yaitu sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima yaitu ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Yang selanjutnya yaitu niat dan tata cara melaksanakan salat sunnah mutlak. Niatnya yaitu usalli sunatan rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, yang artinya aku niat salat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Mengenai tata cara mengerjakan salat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan salat sunnah pada biasanya. Untuk lafaz niatnya seperti yang sudah disampaikan di atas, seperti yang sudah saya bacakan di atas. Mengenai banyaknya jumlah rakaat, salat sunnah mutlak tidak terbatas. Beberapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Selanjutnya yaitu salat sunnah wudhu. Nah, setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu. Sebagaimana doa wudhu pada bagian taharah di atas kemarin, kemudian dilanjutkan untuk melakukan salat 2 rakaat dengan lafaz niat sebagai berikut. Usalli sunatan wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Yang berikutnya yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilakukan oleh jemaah yang sedang berada di masjid sebagai tanda penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma ghfirli junubi waftahli abwaba rahmatika, yang artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Adapun lafaznya usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian keluar dari masjid disunatkan membaca doa yaitu Allahumma ghfirli junubi waftahli abwaba fadlika Allahumma simni minasyaitonir rajim, yang artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rahmatnya. Ya Allah, kami mohon berlindung dari syaitan yang Baik, yang berikutnya yaitu salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi salat fardu yang 5 waktu, baik itu sesudah ataupun sebelumnya. Salat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada juga yang gairu muakkad. Salat sunnah yang muakkad yaitu yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasanya, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Niatnya yaitu misalnya sholat maghrib, usalli sunatan maghribi rak'ataini kiblati lillahi ta'ala, atau usalli sunatan maghribi rak'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Salat-salat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua yaitu tidak dengan adzan dan dengan iqamah. Yang ketiga yaitu dikerjakan dengan tidak berjamaah melainkan individu. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan, hanya di dalam hati. Yang kelima yaitu jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam.
Nah, diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu salat sunat taubah. Nah, salat sunat taubah itu dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah melakukan perbuatan dosa dan melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat taubah itu jumlahnya 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana salat sunnah biasanya, hanya saja niatnya, ayatnya, dan doanya itu disesuaikan dengan materi dan isi salat taubat tersebut. Yang niatnya yaitu usali sunnatan taubati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin jalimi liyamliku li nafsi dahran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang agung. Saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu menjaga saya, memohon taubat dari hambanya selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat. Dianjurkan pula untuk banyak-banyak membaca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ali ahdika wa waudika mastata'tu a'udzubika min syarri ma syana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya yaitu, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku, dan akulah hambamu, dan aku pun dalam ketentuan janjimu, sedapat mungkin aku lakukan. Aku mohon berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah Engkau ciptakan. Aku mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Karena itulah berilah ampunan kepadaku, sebab tidak ada yang dapat memberi ampunan kecuali hanya Engkau sendiri, ya Tuhanku. Aku memohon perlindungan dari segala kejahatan apa yang aku lakukan sendiri. Baik, selanjutnya yaitu salat tahajud. Nah, salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya salat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut juga sebagai salat al-lail atau salat malam. Salat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaatnya dalam salat tahajud paling sedikit itu 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan salat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan salat tahajud. Yang kedua, yaitu jika sudah bangun seperti berbaring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka was'aluka warahmatika. Cara melaksanakan salat sunnah tahajud itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Niat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan salat tahajud. Yang kedua yaitu jika sudah bangun seperti berbaring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa sebagai berikut, yaitu la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmata. Allahumma zirni ilman wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladullaka rahmatan innaka anta wahhab. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Yang artinya, tiada Tuhan melainkan Engkau.
Maha suci Engkau, aku mohon ampunan kepadamu karena dosaku dan aku memohon pula kasih sayang-Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan janganlah merubah hatiku sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku. Dan limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kematian atau bangun dari tidur, dan kepadanya tempat kami kembali. Yang berikutnya yaitu mengambil wudhu seperti biasanya. Yang selanjutnya, yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, kemudian boleh menambahkan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kelima yaitu lafaz. Lafaznya salat tahajud yaitu usolli sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa yang ada pada bidang 3 praktek pengamalan ibadah. Yang berikutnya yaitu salat duha. Salat duha adalah salat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dalam setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama yaitu pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam. Surat itu wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Yang selanjutnya yaitu niat sholat duha. Usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang terakhir yaitu setelah salat lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada bidang ketiga praktek pengamalan ibadah. Yang kedua yaitu salat sunnah jemaah. Nah, yang pertama yaitu salat tarawih dan witir. Pada umumnya salat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Salat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niatnya yaitu untuk sholat tarawih usolli sunnatan tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Untuk sholat witir usolli sunnatan witir rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama yaitu niat salat witir untuk 2 rakaat. Usolli sunnatan witir rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Lanjut, niat salat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari salat witir. Usolli sunnatan witir rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Doa kedua salat tersebut juga dapat dilihat pada doa-doa pada bidang ketiga praktek pengamalan ibadah. Lanjut yaitu sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat yang pertama yaitu iqamah sholat hajat. Assalamualaikum ya jalal gaib. Assalamualaikum ya arwahil miqdasyah. Baik, yang selanjutnya yaitu sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat, iqamah sholat hajat yaitu Assalamualaikum ya rizal gaib. Assalamualaikum ya arwah miqdasyah. Aghishuna biquwwatillah wansurna binasratillah wanjurna binajratillah. Ya gausu ya umana ya ukhuzaba ya abdallah ya kutubu kasyadna ilaihi bihurmati syahidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tata cara sholat hajat itu dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakannya hanya pada yang pertama niat dengan lafaz sebagai berikut. Usolli sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala.
Yang kedua yaitu setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga yaitu pada sujud terakhir sebelum salam itu membaca bacaan, yaitu yang pertama tasbih sebanyak 10 kali, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Yang kedua yaitu salawat sebanyak 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yaitu doa sapu jagat sebanyak 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah sholat tasbih. Nah, yang pertama yaitu lafaz nih yang sholat tasbih, usalli sunnatan tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada prakteknya, sholat tasbih juga sama pada sholat biasanya. Hanya saja yang menjadi ciri khas atau kekhususannya adalah membacanya tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah rakaat tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun yang dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah yang pertama yaitu pada rakaat pertama surah At-Takasur, pada rakaat kedua yaitu surah Al-As, pada rakaat ketiga yaitu surah Al-Kafirun, pada rakaat keempat yaitu surah Al-Ikhlas. Dan distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat itu ada 2 versi. Versi pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan sunnah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika iktidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Versi kedua yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca syurah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua. Nah, catatannya, sholat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang berikutnya yaitu salat sunnah tertentu. Yang pertama yaitu salat Id. Nah, salat Id atau salat hari raya itu ada 2 macam, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, hukum salat Idul Fitri dan Adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunahkan untuk berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id yaitu sama, yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat Id yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum berangkat, sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada sholat Idul Adha itu disunatkan untuk tidak makan terlebih dahulu dan minum hingga sholat selesai. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka, tidak selagi ada halangan, misalnya turun hujan, maka itu tidak perlu dilakukan di lapangan. Yang ketiga yaitu karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut, as-salatu jami'ah. Yang keempat yaitu setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri dan pada saat masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Yang kelima yaitu imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id. Niatnya yaitu yang pertama untuk sholat Idul Fitri, usalli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Untuk sholat Idul Adha, usalli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya adalah sebagai berikut, Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh yaitu kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat-sholat sunat biasanya sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbahnya antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Baik, selanjutnya yaitu sholat gerhana atau matahari kusuf dan bulan atau khusuf. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari kusuf maupun gerhana bulan kusuf. Saat ini disunatkan bagi laki-laki atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah, sedangkan apabila dikerjakan sendiri setelah sholat, tidak perlu khutbah. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niat sholat gerhana matahari adalah sebagai berikut: usali sunnata kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu niat sholat sunat gerhana bulan adalah sebagai berikut, yaitu usali sunnata kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Yang kelima yaitu setelah itu ruku. Nah, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran pada biasanya. Yang keenam, setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Dan terakhir, setelah salat selesai, dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Catatannya, salat gerhana matahari itu dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah, dan dari surah Al-Quran itu tidak perlu dikeraskan membacanya. Sedangkan dalam salat gerhana bulan itu membacanya harus dikeraskan, yaitu membaca surah atau ayat Al-Quran, dan disunahkan untuk membaca surah atau ayat yang panjang. Selanjutnya yaitu salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau keburukan, atau jika seorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih? Karena itulah disunatkan untuk mengerjakan salat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakan salat sunnah istikharah sebagai berikut. Yang pertama, salat sunnah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua, itu dikerjakan sama dengan salat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, itu dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibacakan surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat lain. Yang ketiga itu niatnya. Niat salat sunnah istikharah yaitu sebagai berikut: usali sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu setelah mengerjakan salat istikharah itu disunatkan untuk membaca doa. Lanjut, yang selanjutnya yaitu salat sunat istisqa. Salat sunat istisqa adalah salat sunat yang disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat istisqa, imam ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan yang dilarang, perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari keempat puasa. Yang kedua yaitu ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah
ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istisqa. Yang ketiga yaitu setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Yang keempat yaitu lafaz niat sholat sunnah istisqa yaitu sebagai berikut: usolli sunnatan istisqa rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan istisqa rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama itu dibaca surah Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua itu dibacakan surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan dibaca nyaring. Yang ketujuh yaitu setelah salat itu selesai, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang ke-8 yaitu khutbah yang pertama itu dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, yaitu astaghfirullahalazim alhazila ilaha illa huwa hayyu qayyum wa atubu ilaihi, dibaca sebanyak 9 kali. Selanjutnya yaitu memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Yang terakhir yaitu pada khutbah itu membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang di kiri itu ke kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunnah istisqa baik dalam khutbah maupun di luar khutbah dapat dibaca dalam bidang 3 praktek pengamalan ibadah. Baik, selesailah pemaparan atau penjelasan dari saya tentang sholat sunnah. Nah, dalam penjelasan saya, jika ada kesalahan yang saya tidak ketahui, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.